Prabowo panen pujian di tengah jerih payah Jokowi. Ditulis oleh Hermanto Purba di seaworld.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Sekalipun Prabowo Subianto telah bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, namun persaingan di antara keduanya pun para pendukungnya nampaknya belumlah berakhir. Benar, Prabowo kini menjadi anak buah Jokowi. Prabowo juga telah menyampaikan bahwa ia akan setia membantu Presiden. Tapi benarkah begitu? Tanya sikap manis Prabowo yang ia tunjukkan kepada Jokowi hanyalah sebuah basa-basi politik semata. Ketua Umum Partai Gerindra itu seperti sedang memainkan politik dua kaki. Di satu sisi ia bersama pemerintah dan di sisi lain ia menyerang pemerintah. Sikap menjijikan Fadlizon yang senantiasa menyudutkan dan menyalahkan Jokowi misalnya salah satu buktinya. Jadi Prabowo sesungguhnya sedang memainkan catur politiknya dengan begitu cantik saat ini. Selama 5 tahun ia sebagai oposisi, menjadi sebuah pelajaran berharga baginya. Bahwa cara berpolitiknya selama periode pertama Jokowi berkuasa bukanlah cara yang tepat. Terbukti ia kalah lagi melawan Jokowi pada Pilpres lalu. Ia lantas mengubah total strategi politiknya. Dengan berada di luar pemerintahan, dengan tetap menjadi tukang kritik kinerja pemerintah selama 5 tahun ke depan akan membuat namanya tenggelam. Ia akan dilupakan orang, sebab ia akan semakin jarang tersorot. Sementara ia masih menyimpan sebuah ambisi besar yang sejak puluhan tahun lalu begitu getol ia perjuangkan, menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka cara yang paling tepat agar namanya tetap terpatri di hati rakyat dan agar namanya tidak lantas terkubur, ia lalu merapat kepada sang pemenang Pilpres. Dengan berada di dalam pemerintahan, ia tentunya akan dengan mudah mempromosikan dirinya dan gratis pula. Saban hari, segala kegiatannya akan diliput media, namanya akan ramai dibahas dan dipercakapkan. Prabowo yang meminta bantuan pesawat kepada Panglima TNI untuk mengangkut alat-alat kesehatan dari Tiongkok untuk penanganan virus corona di Indonesia misalnya. Selain direspon positif oleh warganet, mereka menilai Prabowo sebagai seorang menteri yang cepat tanggap, menteri yang bekerja tanpa banyak bicara, sebagai menteri yang bekerja dengan gerak cepat. Prabowo disanjung bak seorang pahlawan yang berjasa besar membantu mengatasi penyebaran COVID-19. Langkah yang ia tempuh dengan meminta pesawat TNI menjemput alat-alat kesehatan dari Shanghai, Tiongkok dinilai tepat. Ia lantas disebut-sebut sebagai seorang menteri yang tidak mementingkan pencitraan, menteri yang tulus bekerja untuk rakyat. Sementara Prabowo melakukan itu semata-mata karena perintah Presiden Jokowi, bukan karena keputusan sepihak Prabowo. Bukan, jadi orang yang sepatutnya dipuji jika memang harus memuji atas keputusan meminta pesawat TNI menjemput alat kesehatan untuk pencegahan COVID-19 di Indonesia dari Tiongkok adalah Joko Widodo, bukan Prabowo Subianto. Lagi pula apa hebatnya keputusan itu? Tidak ada sebetulnya. Penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia dan sebaliknya sedang dibatasi. Maka satu-satunya cara untuk mengangkut alat-alat kesehatan tersebut ya dengan menggunakan pesawat non-komersial, salah satunya pesawat milik TNI. Tapi karena yang mengeluarkan statement itu seorang Prabowo, rasanya menjadi wah. Jika saja yang menyampaikan pernyataan itu Jokowi misalnya, mungkin netizen tidak akan seramai memuji Prabowo. Lalu kenapa Prabowo mendapat sanjungan yang begitu dahsyat dari warganet hingga Prabowo sempat menjadi trending topik di Twitter saking banyaknya warganet yang melontarkan kata pujian buat Prabowo lewat cuitan-cuitan mereka? Karena sesungguhnya baru kali ini kita melihat Prabowo bekerja. Sialnya ketika ia bekerja, ia muncul pada momen yang tepat. Ketika virus corona merebak dan ketika logistik medis makin menipis, ia tiba-tiba muncul dengan sebuah pernyataan bombastis yang seakan memberi angin segar terhadap keberlanjutan penanganan virus corona yang kian mengkhawatirkan itu. Mungkinkah itu hanya sebuah kebetulan? Tidak, sebab tidak ada kata kebetulan dalam politik. Semuanya telah diatur, direncanakan hingga akhirnya dieksekusi. Lewat pernyataannya itu, Prabowo seolah ingin menyampaikan kepada publik bahwa ia sangat peduli dengan nasib bangsa ini. Dan benar saja, namanya segera melambung, ia dianggap sebagai pahlawan. Hebat bukan? Selama ini ia belum menunjukkan kinerjanya, ia hanya sibuk wirawiri kesana kemari, berkunjung ke negara ini, berkunjung ke negara itu. Dalam setiap kunjungannya ia disambut sebagai seorang raja, dikawal oleh puluhan pengawal berbusana dan berkacamata hitam layaknya seorang gangster kelas kakap. Hanya demi menjual diri.
Jadi menurut saya tidak pantas seorang Prabowo dipuji seperti saat ini ditunjukkan oleh warganet di media sosial. Lagian masa sih orang baru kerja lantas disanjung sebegitu tingginya? Sementara Jokowi yang seluruh waktunya ia dedikasikan buat bangsa ini, kita diamkan. Bahkan seakan-akan kita biarkan bekerja sendiri. Mikir.